Bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja dapur Mbak Rahayu Saraswati. Selain door to door dari para caleg itu, strategi apa yang akan dilakukan oleh tim paslon nomor 2 untuk meraih suara-suara bimbang yang menurut Litbang Kompas 28,7%? Ya, saya sebenarnya agak kaget tentang tadi hasilnya bahwa justru generasi X, ya generasi X dan banyak perempuan yang belum menentukan pilihan, ya. Jadi itu juga menjadi catatan bagi kami, tapi sebagai wakil komandan TKN Fanta ya, itu khusus untuk pemilih muda, memang kita punya strategi yang harus fokus untuk memastikan, yang saya rasa sebenarnya ini sama di semua paslon, bagaimana untuk memastikan anak-anak muda yang biasanya apatis untuk hadir pada hari H. Itu saya rasa tanggung jawab kita semua untuk memastikan pendidikan politik itu jalan, memastikan bahwa semua menyadari, apalagi karena apa? 56% pemilih adalah generasi milenial dan Gen Z. Harus menyadari dengan kekuatan yang sangat besar itu, artinya kita punya andil yang sangat besar dan tanggung jawab. Ya kan, karena dengan semua orang, mau itu presiden, mau itu mahasiswa, mau itu profesor, mau itu petani, nelayan, guru, semuanya di hari itu sama kedudukannya dengan satu suara masing-masing. Jadi saya rasa strateginya adalah untuk memastikan anak-anak muda harus datang di TPS. Ambiar boleh, golput jangan. Bung Eriko, jadi apa? Selain door to door ada strategi khusus untuk kembali rebound gitu? Ya, kalau dari kami sebenarnya sudah siap dengan hal ini dengan melakukan rumah ke rumah itu. Sudah jelas seperti itu. Karena kenapa? Simpel saja. Kepuasan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo keberlanjutan itu kurang lebih 70-75%. Nah, itulah pasar yang diambil oleh pasangan pertama. Nah, selebihnya 70% lebih itulah yang kami perebutkan antara Mas Ganjar dan pasangan kedua. Sebenarnya simpel di situ. Nah, inilah pertarungan ini nanti yang paling menarik menuju ke 14 Februari. Tapi kalau saya boleh menduga, bukan karena nama saya Riko Sotarduga, tapi saya lihat memang ini akan terjadi dua putaran. Dengan segala kerendahan hati. Nanti akan terlihat perbedaan-perbedaannya. Karena kenapa? Hasil survei Kompas juga, Pak Bestian, itu sampai tanggal 4 Desember. Baru 6 hari kampanye. Fullnya baru 5 hari. Masih ada 70 hari lagi yang ini yang diperebutkan yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Baik, Bung Saiful Huda. Jadi apa langkah-langkah untuk menggrab pemilih-pemilih yang masih bimbang, strateginya? Satu, kita bersyukur ada fase di mana masih ada 28,7% masyarakat bimbang. Ini artinya pada fase demokrasi, saya berharap ini bagian dari pemilih yang masih mempertimbangkan calon mana yang akan dipilih berbasis pada visi, misi, dan programnya. Karena itu kami akan menjemput harapan dari kebimbangan ini bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di beberapa daerah. Kami ingin mendialogkan visi misi pasangan Amin. Kami akan on the spot langsung di lapangan. Semoga ketemu di berbagai forum, nanti di berbagai tempat termasuk di Jawa Tengah tadi karena porsinya besar, di Jawa Timur juga. Kami ingin mendialogkan visi misi ini dan semoga pilihan Bapak Ibu dengan sekarang menunda untuk memilih dengan inisiatif voters 28,7 ini bimbang dan nanti akhirnya memilih pasangan Amin. Baik, Mas Wawan, apa yang Anda evaluasi dari masing-masing pasangan calon untuk menggait 28,7% suara yang masih agak bingung lah atau bimbang gitu? Dalam sejarah Pilpres langsung kita 28% menjelang 60 hari menjelang masa pemilihan, ini jumlah yang sangat tinggi karena biasanya di angka sekitar 10 sampai 15%. Artinya apa? Ini akan bisa berakhir kedua trajektori, Mas Budiman. Satu, bisa akan memilih. Yang kedua, bisa tidak memilih. Bisa tidak memilih? Bisa tidak memilih. Nah, ini gawatnya ini kalau yang 28 ini tidak memilih semua. Itu bisa satu putaran tuh, karena kalau dihitung-hitung bisa langsung menang yang paling tinggi saat ini. Karena itu memang kita harus meyakinkan agar 28% ini nantinya tetap memberikan hak suaranya. Yang bisa dilakukan menurut pendapat saya, cara meyakinkan yang paling utama adalah dengan melihat secara lebih detail segmen-segmennya ada di mana. Kampanye yang bersifat segmented, baik dari sisi teritorial, klaster demografi, maupun ya mungkin gender, ini menjadi sangat penting.
isu di masing-masing segmen ini Beda-beda. beda-beda. Dan ini saya kira menjadi PR terbesar bagi seluruh calon, seluruh partai, jika ingin meyakinkan rakyat, ingin meyakinkan mereka yang masih bimbang, harus semakin segmented. Jangan lagi menggunakan isu-isu yang bersifat umum. Umum, massal ya. Ya, ini jadi saran untuk Satu isu semuanya, untuk karena semua ya. tujuan kita kan ingin agar partisipasi memilih kita juga Naik. juga sangat tinggi. Dan semakin segmented artinya apa? Kampanye kita semakin programatik. Baik. Semakin programatik, pemilu kita semakin berkualitas. Nah, ini yang saya kira sangat Baik. penting untuk dilakukan. Bestian, saran Anda apa? Ini untuk dengan melihat data-data yang Anda miliki, kemudian untuk bisa menggrab suara-suara yang 28,7% yang masih bimbang, bisa memilih, bisa tidak memilih, atau masih kebingungan sebetulnya? Ya, sebenarnya selain 28,7% dari pemilih bimbang, ada juga yang kita Swing kategorisasikan sebagai swing voter dan strong voter. Nah, strong voter itu ibaratnya die hard. Die hard. Apapun juga yang terjadi, mau ada kampanye, mau enggak. ada debat, mau sampai seperti apapun, tetap saya akan pilih nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Kira-kira seperti itu. Besarannya kali ini survei kami mengatakan 58 sampai 59% yang strong voter. Strong Sama. Ini menarik. Tiga-tiganya sama. Artinya ada sekitar 40% sampai 41% yang swing, masih bisa berubah-ubah pilihan. Itu yang menjadi menarik, yang menjadi tantangan bagi setiap partai, selain tentu saja yang 28,7% tadi. Nah, kita melihat ada waktu 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini, hasil survei yang kami lakukan setiap pemilu 2009, 2014, 2019, itu kita evaluasi selalu pilihan masyarakat ataupun pemilih. Finalnya biasa terjadi pada saat sebulan sebelum hari H. Artinya strong voter semakin tinggi sekali pada saat sebulan sebelum pemilu. Nah, ini waktu kita berarti tinggal sebulan ke lagi. depan. Nah, ini menjadi menarik. Sekarang saya lihat dari partai saja. Harus dikatakan saat ini dari partai-partai politik penyokong masing-masing paslon, itu PDIP, Lae, itu yang paling rendah, 58% yang soliditasnya terhadap pasangan nomor 3. Sementara kalau Gerindra, kemudian PKS sudah mencapai 75% dari pemilihnya komit akan memilih pada pasangan yang diutus oleh ataupun yang dicalonkan. Oke, baik Bestian Nainggolan, Mas Wawan, Bung Eriko Sotarduga, Mas Rahayu Sarawati, dan Mas Saiful juga telah bergabung di satu meja The Forum.